Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Dalam video kali ini, mari kita lanjutkan kajian kita seputar ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Jurmiyah. Pada video kali ini, kawan-kawan, kita sudah masuk bab naat atau tabi. Langsung saja kita mulai kajian kita, kawan-kawan, bab naat. Bismillahirrohmanirrohim. Babun naat. Bab ini menjelaskan tentang naat atau sifat. Naat itu kata lain dari sifat. Nah, naat ini termasuk kategori dari tabi, isim-isim yang mengikuti pada kalimat isim yang sebelumnya, yang mana jumlahnya akan kita bahas nanti secara rinci dari naat, athof, taukid, dan badal. Oke, langsung saja. Naat itu apa, kawan-kawan? An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Takulu ja'a zaidun al-akilu wa ra'aitu zaidan al-akila wa marartu bi zaidin al-akili. Naat adalah tabi'un lil man'uti, adalah isim yang mengikuti pada isim yang disifatinya. Mengikuti dalam segi apa? Di dalam segi rofaknya atau nasobnya atau jarnya, atau kata lain mengikuti pada segi i'rabnya, ya kawan-kawan. Kemudian wa ta'rifihi wa tangkirihi, kemudian pada segi ma'rifat dan nakirohnya isim tersebut, kawan-kawan. Di sini dicontohkan takulu ja'a zaidun al-akilu. Kita perhatikan dalam lafaz ja'a zaidun al-akilu. Di sini ada lafaz zaidun al-akilu. Nah, naat di sini yang mana, kawan-kawan? Itu adalah lafaz al-akilu. Nah, lafaz al-akilu, kawan-kawan, ini dibaca rofa. Dibaca rofa, ya kawan-kawan. Karena apa? Karena mengikuti pada lafaz zaitun, yang mana zaitun ini statusnya menjadi fa'il sehingga dibaca rofa. Maka al-akilu dibaca rofa karena mengikuti i'rabnya pada lafaz zaitun. Dan juga zaitun ini adalah bentuk dari isim ma'rifat karena menunjukkan sebuah makna nama, sehingga al-akilu dikasih al, sehingga menunjukkan al-akilu juga adalah isim ma'rifat, ya kawan-kawan. Seperti contoh berikutnya, wa ra'aitu zaidan al-akila. Ini adalah contoh yang mana al-akila ini dibaca nasab. Wa marartu bi zaidin al-akili, dan ini merupakan contoh lafaz al-akili dibaca jar, ya kawan-kawan. Kemudian kita bahas lagi. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Al ismul mutmaru nahwu ana wa anta. Wal ismul alamu nahwu zaitun wa makatu. Wal ismul mubhamu nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Wal ismul ladzi fihi al alifu wal lamu nahwu rajulun, kemasukan al ar-rajulu, hulamun, kemasukan al hulamu, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Kita maknai satu persatu, kawan-kawan, karena tadi kita tahu bahwa naat itu seperti lain mengikuti pada i'rabnya, juga mengikuti pada nakiroh dan ma'rifatnya isim, ya kawan-kawan.
Nah, sekarang isim ma'rifat itu ada berapa kawan-kawan? Khamsatu asya. Isim ma'rifat ada 5. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir atau kata ganti. Seperti contoh isim domir adalah ana, anta, huwa. Ana menunjukkan saya, anta menunjukkan kamu, huwa menunjukkan dia. Itu termasuk isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, wal ismul alam. Isim alam atau isim nama. Isim yang menunjukkan nama. Contoh, Zaidun adalah menunjukkan makna nama Zaid. Laki-laki yang bernama Zaid, maka itu adalah isim ma'rifat. Atau Makkatu, Makkah, menunjukkan nama kota. Itu juga termasuk jenis dari isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga, kawan-kawanku semuanya, adalah isim mubham. Nah, isim mubham di sini dicontohkan hadza wa hadhihi wa haula'i. Ini adalah isim isyarah ya kawan-kawan, isim isyarah. Dan juga haula'i adalah isim mausul. Sehingga kalau dalam kitab yang lebih besar biasanya jumlah isim ma'rifat ini ada 6 ya kawan-kawan, karena ada isim isyarah, mubham ini ada 2, isyarah dan isim mausul. Tapi di sini secara singkatnya karena ini kitab yang masih ringkas ya kawan-kawan. Yaitu contoh hadza, ini. Hadza kitabun. Ini kitab, berarti kitab ini adalah ma'rifat karena ditentukan dengan isyarah atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, sahabat semua, wal ismul ladzi fihil alif wal lam nahwu rojulun wal hulam. Dimaksudi ar-rojulu, sehingga kata rojulun asalnya adalah isim nakir karena menunjukkan mana seorang laki-laki, menunjukkan apa? Seorang laki-laki. Tapi ketika kita kasih al menjadi ar-rojulu, ini menunjukkan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang khusus, bukan laki-laki semua laki-laki. Kemudian yang kelima, wama udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah adalah isim yang dimudhofkan pada salah satu dari 4 isim tersebut. Seperti contoh hadza kitabun tadi ya, hadza kitabun. Seperti contoh kitabu Zaidin. Ini ketika disebut seperti itu kitabu Zaidin, maka kitab ini menjadi apa teman? Menjadi ma'rifat karena disambungkan dengan lafaz Zaidin. Berarti kitab ini milik Zaid. Demikian kawan-kawan, ini adalah isim-isim ma'rifat ya kawan-kawanku semua. Kemudian lalu isim nakirah bagaimana kawan-kawan? Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yutafsu bihi wahidun duna ahor. Wa taqribuhu kullu ma soluha tuhulul alif wal lam alai nahwu ar-rajulu wal hulam. Kemudian isim nakirah sahabat semuanya adalah isim yang jenisnya masih umum atau maknanya masih umum, tidak tertentu. Atau lebih jelasnya sahabatku semuanya, setiap isim yang dimasuki alif dan lam atau kata lain al, seperti lafaz ar-rajulu dan al-hulamu, sehingga tadi maknanya rajulun itu umum, semua laki-laki, nah itu seluruh dunia, sumpah kawan-kawan. Tapi ketika dikasih ar, maka itu menjadi tertentu sesuai memahaminya, sesuai runtutan kalamnya ya kawan-kawan. Menjadi tertentu itu sesuai runtutan kalamnya. Itu adalah isim nakirah. Kata lain, isim yang ketika kemasukan al itu membekas kepada kemakrifatan. Karena ada isim yang ketika kemasukan al itu bukan menjadi makrifat,
seperti lafaz zaitun, azaitu itu bukan menjadi ma'rifat ya kawan-kawan. Itu adalah isim-isim, itu adalah isim nakirah. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya adalah bab atof ya kawan-kawan. Babul atof, bab menjelaskan tentang atof. Wa huruful atfi asyratun wa hiya al wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakuna wa hatta fi ba'dil mawadi. Nah, bab atof ini kita pertama diperkenalkan huruf-huruf atof. Kita diperkenalkan huruf-huruf atof. Dan huruf atof ini sahabatku semua ada 10, yaitu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Ini semuanya adalah huruf atof. Maka hukumnya bagaimana kawan-kawan? Fa'in atof tabiha alal marfu'in rofakta, au mansubin nasobta, au ala mahfudin khofatta, au ala majzumin jazamta. Takulu koma zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amron wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yakun. Maka hukum dalam atof, tadi kita di atas 10 huruf atof. Sekarang bagaimana cara hukumnya? Nah, ketika kalian mengatofkan hanya dengan isim yang dibaca rofa, maka kalian rofakan. Seperti contoh di sini, koma zaitun wa amrun. Nah, lafaz amrun, kita perhatikan lafaz zaitun dan lafaz amrun ini adalah keduanya i'rab rofa, tapi berbeda. Berbeda apanya? Berbeda dari jenisnya. Jenisnya kalau zaitun yang pertama sebab menjadi fa'il, sedangkan yang kedua amrun dibaca rofaknya karena diatofkan dengan lafaz zaitun, sehingga kita tidak boleh mengatakan koma zaitun wa amrin, tidak boleh, karena amrun ini i'rabnya mengikuti i'rabnya lafaz zaid. Dengan apa? Dengan perantara huruf atof berupa wawu dan seterusnya. Ra'aitu zaidan wa amron. Amron mengikuti zaidan karena zaidan dan menjadi maf'ul bih, sehingga amron mengikuti pada i'rabnya lafaz zaidan. Kemudian wa marartu bi zaidin, lafaz zaidin menjadi jar majrur sehingga dibaca jar, maka wa amrin dibaca jar karena mengikuti lafaz zaidin. Dan lafaz zaitun lam yakum wa lam yakut. Nah, ini juga sama. Dari kata lam yakum ini dibaca jayam, maka lam yakut juga dibaca jayam. Karena apa? Karena ada huruf atof ya kawan-kawan. Kemudian bab tafi' yang ketiga kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taukid. Bab ini menjelaskan tentang taukid. Kalau taukid itu secara makna ya penguat ya kawan-kawan. At-tauqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu
bi alfadhi maklumatin wa hiya an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u wa hiya akta'u wa abba'u wa absa'u takulu qoma zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina. Taukid adalah isim yang mengikuti pada yang dikuatkan. Mengikuti dalam apanya? Di dalam rofaknya, nasobnya, dan jarnya, atau kata lain di dalam i'rabnya. Wa ta'rifihi, dan mengikuti dalam segi kema'rifatannya. Seperti di sini dicontohkan, dan adanya lafat-lafat taukid itu sudah ditentukan. Di sini an-nafsu, al-ainu, kulun, ajma'u, dan lafat-lafat yang mengikuti lafat ajma'u yaitu akta'u, ajba'u, absa'u. Seperti contoh, koma zaidun nafsuhu. Kita perhatikan dalam lafaz zaidun nafsuhu. Zaidun ini adalah lafaz yang ditaukiti atau lafaz yang ditaukiti, yang dikokohkan. Sedangkan nafsuhu itu adalah taukid, penguat dari zaid. Nah, kita perhatikan pertama dalam i'rabnya. Zaidun ini i'rabnya rofa karena apa teman-teman? Menjadi fa'il. Sedangkan nafsuhu itu i'rabnya rofa karena menjadi taukidnya dari lafaz zaidun, sehingga dibaca koma zaidun nafsuhu. Telah berdiri sapa zaidun zaid, nafsuhu yo awak dhewe iya. Nafsu ini adalah penguat bagi menguatkan tentang zaid, keadaan zaid. Dan wara'aitul qauma kullahum itu juga sama, itu mencontohkan yang mana kullahum ini i'rabnya nasab karena mengikuti pada i'rabnya al-qauma yang menjadi maf'ul bi. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan juga lafaz ajma'ina itu dibaca jar dengan dialamati yaknun karena berupa jamak, menjadi taukid dari lafaz al-qaumi yang dibaca jar sebab apa kawan? Kemasukan huruf jar. Ini adalah penjelasan singkatnya kawan-kawan. Kemudian yang keempat babul badal. Bab menjelaskan tentang badal. Idza ubtila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa ala arba'ati aqsamin. Badalu syai' min syai' wa badalu ba'di min kul wa badalul istimal wa badalul khol. Nahwu qaulika qoma zaidun ahuka wa qaltu rahifa thuluthuhu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidal farosa arotta ang takula ra'aitul farosa fakholatta wa abdalta zaidam minhu. Badal itu ketika isim diganti dengan isim atau fi'il diganti dengan fi'il, maka i'rabnya harus disamakan. Nah, sedangkan badal ini ada 4 macam. Ada badal ba'du minkul, ada badal ba'du minkul, ada badal istimal, ada badal holat. Seperti contoh, koma zaidun ahuka.
telah berdiri sapa Zaidun Zaid ahuka rupane dulur lanang sira. Nah, lafadz Zaidun ini adalah kalimat isim yang dibaca rofa, dan ahuka juga adalah kalimat isim yang dibaca rofa. Bedanya kalau Zaidun ini karena menjadi fa'il, sedangkan lafadz ahuka ini dibaca rofanya karena menjadi badal atau pengganti dari Zaid, sehingga i'rabnya sama dengan Zaid. Kalau secara makna, sehingga yang bangun itu bukan Zaid tapi saudara laki-lakinya Zaid, karena pekerjaannya Zaid itu digantikan oleh saudaranya, sehingga ini disebut badal ba'du minkul. Kemudian akaltu ar-rohifa thuluthuhu. Kemudian ini contoh yang kedua. Akaltu rohifa thuluthahu. Aku wis mangan sapa ingsun ar-rohifa ing roti thuluthuhu rupane sepertonone rohif. Ini adalah badal ba'du minkul. Kita perhatikan dalam i'rab ar-rohifa ini i'rabnya adalah nasab. Thuluthahu juga nasab. Yang kedua-duanya dialamati menggunakan fathah. Cuma bedanya kawan-kawan, ar-rohifa ini menjadi apa kawan-kawan? Menjadi maf'ul bih. Sedangkan thuluthahu ini menjadi badal, yaitu badal ba'du minkul, sebagian dari keseluruhan. Sehingga thuluthahu ini adalah termasuk sebagian dari keseluruhannya ar-rohifa, cara maknanya ya kawan-kawan. Kemudian contoh lagi, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ini adalah contoh dari badal istimal atau badal yang mengandung dari badalnya. Wa nafa'ani wes manfaatine ing ingsun sapa Zaidun Zaid rupane ilmuhu ilmune Zaid. Ini makna Jawanya ya kawan-kawan. Jadi kita perhatikan lagi i'rabnya. Zaidun i'rabnya apa kawan-kawan? Adalah rofa. Kemudian ilmuhu i'rabnya juga rofa. I'rabnya juga rofa. Zaidun dibaca rofa karena apa? Karena menjadi fa'il. Ilmuhu dibaca rofa karena menjadi badal atau pengganti dari lafaz Zaidun. Alamannya sama, menggunakan dumah dan mendumah, karena kedua-duanya adalah isim mufrad. Ini adalah jenis dari badal istimal. Jadi kita pahami badal istimal ini bahwa makna nafa'ani Zaidun ilmuhu, seperti saya mengatakan, telah memberikan kemanfaatan kepadaku Zaidun, yaitu ilmunya. Jadi ilmunya ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Zaid, yang dengan sesuatu ini memberikan kemanfaatan kepada saya, sehingga inilah namanya badal istimal. Kemudian wa ra'aitu Zaidal farosa. Arota angtakula ra'aitul faros faholat tahu abdalta Zaidan minhu. Seperti contoh, ada seseorang mengatakan, aku melihat Zaid, ternyata kuda. Yang sebenarnya orang tersebut ingin mengatakan, aku melihat kuda, tapi
kelewat mengatakan zaid, sehingga mengganti lafadz zaid itu dengan kata-kata faros. Itu adalah badal ghalat, atau kata lain kesalahan dalam berbicara. Nah, kita lihat lagi dari segi i'rabnya, kawan-kawan. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Zaidan ini statusnya dibaca nasab, al-farosa juga dibaca nasab. Zaidan dibaca nasab karena isi maf'ul, al-farosa dibaca nasab karena menjadi badal, karena pengganti sebagai dari lafadz Zaidan, sehingga i'rabnya sama. Ini adalah contoh dari badal ghalat ya kawan-kawan. Mungkin ini saja kawan-kawan semua, kurang lebihnya demikian. Semoga bisa memberikan kemanfaatan kita bersama. Cukup sekian dari saya kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.